Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How's life today? Okay, alhamdulillah, if you are fine and good. Okay, before we study, who wants to lead your friend for pray? Okay, Agatha, please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Read to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I wanna check your attendance list. Agung, Alivia, Araisa, Junior, Bovier, Darmawan, Daril, Fahri, Fauzan, Gelia, Gilang, Made, Lutfi, Khalifah, Malikal, Maulana, Mega, Farel, Ridwan, Satria, Nabila, Nakula, Naya, Naila, Agatha, Miss. Radit, Raja, Sabita, Suryo, Syafitri, Wanda, Yogi, Yufti, Zahra. Okay, before we let's study, I wanna give you some ice breaking. Yeah, the name is ice breaking is clap. Do you know what is the meaning of clap? Clap apa? Yes, tepuk. Ya, kalau clap your hand, tepuk tangan. Ya, if I say one clap, you can just one. Ya, one clap, just one, sekali aja. Berarti kalau misalnya bilang one clap, berarti kamu tepuk tangannya sekali, kayak tepuk nyamuk gitu ya. Nah, gitu. Kalau Miss bilang two claps, berarti ya 2 kali. 1, 2. Ya. Kalau 3 claps, berarti okay. Kalau Miss bilang nggak ada clapnya, berarti kamu nggak usah melakukan. Misalnya 3, nggak usah. 1, nggak usah karena tidak ada clapnya. Oke, paham? Oke, kita coba dulu ya. 1 clap. Telat tuh. Ulang. 1 clap. 2 clap. 3 clap. 2 clap. 1 clap. 3. Nah. Ya, kalau tidak ada clapnya, tidak usah tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Berarti ini belum fokus nih, masih pagi nih. Oke, 2 claps. Nah, kelebihan. 1 clap. 3 claps. 2 claps. 1 claps. 3. Nah, ya, kalau itu tidak usah tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Udah mulai semangat ya. Oke, untuk pelajaran kali ini Miss mau tanya, pelajaran minggu lalu itu tentang apa ya, Nak? Tentang prosedur teks. Yang mana? Yang manual. Sudah paham tentang prosedur teks manual? Sudah. Nah, sebelum itu kita akan Miss kasih suatu gambar. Nah, di sini. Ya, udah kelihatan belum, Nak? Ya, bentar. Wait a minute. Kenapa itu tidak bisa?
Sebentar ya. Ganti belum? Ya. Nah, oke. Do you see what is the picture? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Gambar apa itu? Gambar orang yang sedang sakit. Oke. What do you think about this picture? What do you think? She is sick. Yes, that's good. She is sick ya. Dia sedang sakit. And then, have you ever feel it? Pernah merasakannya? Kira-kira kalau ini sakitnya sakit apa? Ada termometer di situ. Iya, fever ya. Dia sakit panas. Pernah merasakan sakit panas? Pernah. Oke, good. And then, what should you do if you are sick like in the picture? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasakan sakit seperti di gambar? Go to doctor and then sleep, tidur. Minum obat, drink the medicine ya, minum obat dan lain-lain. Oke, kira-kira kamu sudah tahu belum apa yang mau kita pelajari? Nah, Miss sebelum itu, Miss kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya atau learning objective. Tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti Miss akan sajikan video tentang cara membaca label obat. Nah, kamu nanti menentukan informasi terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam bentuk label obat dengan disiplin dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, setelah mempelajari slide PowerPoint dan melakukan diskusi, nanti kita diskusi kelompok ya. Siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label obat dengan tanggung jawab dan peduli. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari. Dan nanti kamu akan menemukan dan juga membandingkan. Ya. Oke, kira-kira kamu sudah tahu belum materinya tentang apa? Tentang label obat atau drug label, medicine label. Okay, can you see this? Do you know what is the medicine it is? Tahu nggak itu obat apa? Apa? Itu tulisannya tuh, obat apa? Paracetamol, yes. Have you ever taken this? Pernah? Again, how do you prefer? This one, ya, or this one? Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Kalau minum obat itu obat yang tablet atau yang sirup? Yang tablet. Kenapa yang tablet? Gampang. Ada yang di sini nggak bisa minum obat tablet? Banyak. Nggak bisa, sama Miss juga nggak bisa. Kecuali yang kecil. Oke. Nah, yang sirup. Kenapa suka yang sirup? Karena enak. Nah, tapi sekarang banyak tuh ada berita-berita ya. Ya, obat-obat sirup itu ada yang bisa menyebabkan gagal ginjal, khususnya pada bayi ya, gagal ginjal akut. Nah, makanya gimana caranya supaya kamu tahu apakah obat tersebut bisa dipakai atau tidak? Nah, belajarlah di label, drug label ini ya. Oke, next. How do you know the medicine is the right one to solve your problem? Kira-kira kamu tahu nggak? Kira-kira obat yang mana sih yang bisa kamu pakai ketika kamu sakit? Taunya dari mana? Taunya dari mana? Dari ibu. Kata ibu dikasih nih obatnya, minum aja gitu. Kalau ibunya salah ngasih obat gimana? Ya, gimana cara kamu tahu? Oh, saya sakit perut, harus minum obat ini. Gimana caranya? Yes, membaca labelnya ya, ada kan kegunaannya untuk apa. Jadi kalau dikasih jangan langsung minum juga, dilihat dulu atau searching kan bisa. Ya, searching di Google, oh nih obatnya kira-kira untuk apa ya. Nah, seperti itu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah pertama you have to read the
label. Dibacalah labelnya. Tahu label itu yang seperti apa? Do you know what is the label it is? Tahu nggak? And where is the label it is on the drug? Kira-kira adanya di mana sih kalau label itu? Di bagian mana dari obat itu, ada di mana? Di bungkusnya atau ada di kotaknya, ya kan ada box misalnya ya di kotaknya. Nah, so ya, in this chapter we are going to learn about drug label ya, atau label obat. Oke, Miss akan kasih kamu video sebentar. Kita masuk ke YouTube ya. Nah, ini videonya ada di YouTube. Oke, sebentar. Oke, wait a minute. Kita lihat videonya bentar, Miss copy dulu. Yang ini mana? Speaker. Bentar. Oh, ini nih, Nak. Tolong di ini. Oh, hey. Knows what medicine to give you when you're not feeling well? A lot of mom knowledge and a little. Kedengeran nggak? Bentar. Ya, oke. Let's watch this video. Hey, Ya. ever wonder how your mom knows what medicine to give you when you're not feeling well? A lot of mom knowledge and a little but very important thing known as the drug facts label. The drug facts label is on all OTC medicines. OTC stands for over-the-counter and refers to medicines you buy without a doctor's prescription. The drug facts label can help you choose the right drug for you and your problem, and to help you use the medicine safely. It's on the box or other container your medicine comes in. Here, the active ingredients and purpose of the drug is explained. Things like the medicine's name, what it does, and how much is in each tablet, capsule, or teaspoon. The uses section lists what conditions the drug will treat. There's a warning section that tells you things you should know before using the medicine, such as when not to take it, when to talk to a doctor first, and how it can make you feel. There's other warnings too, like things you shouldn't do while taking it and when to stop using the medicine and ask a doctor for help. The directions part explains how to safely use the medicine, including how much, how often, and how long you can use it. There are even parts that tell you how to store your medicine when you're not using it and what's in the medicine, besides, well, medicine. Remember, all medicines, even OTC ones, can cause side effects you don't want. So follow the 411 on the drug facts label to avoid an OMG when you take your MED. For more information, go to Okay, do you know what fda.gov/meds in my is home. the ya, oke, so do you know about the video talk about? Tahu nggak kira-kira isi video tentang apa? Tentang, oke kita lihat sini ya. Ya, drug label. Ever wonder Sini. how your mom knows what medicine to give Nah, you bener when you're nih. not feeling? Setiap ibu yang memberikan kamu obat ketika kamu sakit, bener kayak tadi ya. Gimana kamu tahu obat itu bagus atau enggak buat kamu? Ya dikasih tahu, dikasih sama ibu. Nah bener, ya seperti ini. Ya. Well, a lot of mom knowledge and a little but very important thing known as the drug Nah, facts. jadi kamu harus tahu drug facts ya. The drug nah, facts- drug facts itu bagian dari drug label. Ya, kalau drug label itu kan banyak nanti jenis ada apa saja. Nah, drug facts itu adalah bagian dari drug label. Ya, seperti di sini. Nah, nih ada obat, nah Miss punya nih. Ini namanya label, drug label. Ya, kenapa ini drug label? Karena ini memuat, nanti kita akan kasih tahu apa saja yang ada di dalam drug label. Nah, drug facts itu salah satunya ada. Biasanya kalau seperti ini ada di kertasnya, kan ada dalam ini ada kertas ya. Ada kan kertasnya, misalnya cara menggunakannya, cara menyimpannya dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam drug facts seperti ini, ya.
label is on all OTC medicines. OTC stands for over-the-counter and refers to medicines you buy without a doctor's prescription. The drug facts label can help you choose the right Nah, drug. can help you choose the right drugs for you and your problem and to help you use. Nah, jadi di drug facts itu membantu kamu untuk memilih obat yang sesuai dengan yang kamu alami atau masalah yang kamu for you and hadapi. your problem, and to help you use the medicine safely. It's on the box or other container your Nah, di medicine comes boxnya kan suka ada kan drug Here, facts. the active Nah, ingredients gitu. and purpose Nah, of it. pertama tuh ada ingredients. Apa itu ingredients? Apa kayak kemarin ingredients apa? Apa? Komposisi. Nah, kayak gini nih komposisi. Mengandung apa-apa. Nah, itu termasuk ya di drug label. Drug facts ya pertama ada The drug is komposisi. explained. Things Ya. like the medicine's name, what it does, Namanya. and how much is in Nah, each berapa tablet. banyak, how much is in each tablet capsule. Nah, di sini berapa banyak kapsul, itu bentuk kapsul ya. Berapa banyak kapsul yang ada di dalam obat tersebut. Nah, kalau ini berarti berapa mili gitu ya. Tablet, capsule, or teaspoon. The uses section Nah, lists kalau what uses, conditions the drug. nah uses itu apa? Kegunaan, misalnya bisa mengobati penyakit ini. Nah, itu masuk dalam uses ya. There's a Bisa warning section menyembuhkan that tells the things gitu. you should Nah, ada know juga before using the warning. medicine. Apa itu warning? Apa warning? Peringatan. Nah, peringatannya contohnya seperti apa? Such as when not to take it. Ya, such as when not to take it atau when to talk dokter. Misalnya tidak boleh digunakan bagi anak usia di bawah 3 tahun misalnya. Nah, misalnya terjadi batuk yang tidak tidak sembuh dalam 10 hari misalnya, harus ke dokter. Nah, itu peringatan seperti itu. Atau taruh di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, itu warning di situ ya. When to talk to a doctor first and how it can make you Nah, feel. how to feel it. There's other warnings too, like things you shouldn't do while Ya, taking you it. shouldn't and ya, when to tidak stop boleh using the medicine and dilakukan. ask a Nah. doctor for help. The directions part Nah, explains ini how to safely directionnya. use the Direction medicine. termasuk dosis. Apa itu dosis? Ya, pemakaian. Misalnya nih dosis 3 kali sehari. Nah, itu dosis. Ya, 10 kali sehari, overdosis itu. Ya, 3 kali sehari berapa banyak? Nanti ada dosisnya. Misalnya dewasa 1 sendok takar, anak-anak setengah sendok takar, seperti itu. Itu directionnya. Ya. Including how much, how often, Dosis. and how Nah, long. how you much, how often, and how long. Ya, berapa banyak dan berapa sering. There are even parts Nah, that tell kalau you ini baru cara menyimpannya. Nah, di suhu seperti ini gitu ya. store your medicine when you're not using it and what's in the medicine. Besides, well, medicine. Remember, all medicines, even OTC ones, can cause side effects you don't want. So follow the 411. Oke, sampai sini paham tentang drug label? Oke, sudah paham? Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, berarti apa sih drug label itu? Ya, label ini untuk label secara keseluruhan ya. Sebenarnya label itu ada banyak, ada drug, ada drink, ada food. Ya, oke, label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, jadi informasi yang ada di dalam kemasan produk tersebut itu namanya adalah label. Apa sih social functionnya? Nah, social function itu purpose. Jadi kalau ada pertanyaan purpose, jawabannya harus seperti ini ya. To give detailed information of the product. Untuk memberikan informasi rinci tentang suatu produk. Apa saja informasinya? Nah, informasinya adalah, nah ini pertama ada brand of product. Apa itu brand? Merek. Lalu yang kedua ada, ya apa itu name? Ya, walaupun di sini ada kata name, berarti bukan nama, tapi jenisnya. Misalnya obat sirup, tablet gitu ya, atau kapsul. Nah, itu jenisnya. Kalau merek itu apa merek? Apa itu merek?
brand. Ya, merek itu brand. Brand itu merek. Jadi apa tuh namanya judulnya kalau di dalam teks itu judul gitu ya. Misalnya obatnya, nama obatnya itu apa, itu mereknya gitu ya. Nah kalau yang ini nih, yang tadi Ija ya. Nah nih, ini brandnya apa? OB Herbal. Name-nya? Nah, Herbal Cough Syrup. Ya, jadi sirup untuk batuk gitu. Oke. Selanjutnya adalah dibaca konten or mouth. Udah tahu ya isinya berapa mili, berapa banyak kalau kapsul. Lalu selanjutnya ada ya description. Apa itu description? Ya, penjelasan seputar produk. Nah, contohnya kayak gini. Nah, yang ini nih. Helps reduce cough and helps relieve throat. Nah, untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Nah, itu description-nya ya. Lalu selanjutnya ada use. Apa use? Ya, khasiat. Apa bedanya khasiat sama description? Lebih rinci mana? Uses atau description? Yes, uses. Jadi kalau uses itu khasiat misalnya untuk mengobati sakit ini. Nah, itu namanya uses. Ya. Lalu selanjutnya ada ya direction to use and dosage ya, cara menggunakan kayak tadi di video. Lalu selanjutnya ada ya direction to store, cara penyimpanan, dan yang terakhir adalah expiration date. Apa expiration date? Nah, itu penting. Jangan kamu main minum, itu udah kadaluarsa gitu ya. Jangan. Itu penting dilihat dulu ya. Jangan langsung minum aja. Nah, ini contohnya ada di buku kamu ini ya. Pinax ya. Kayak brandnya itu apa? Pinax nih, ini brandnya. Ya, lalu name of drug-nya? Yes, ini Children Cough Syrup atau obat sirup untuk batuk anak-anak. Lalu description-nya? Ya, ini cough mixture of formula 440 presented by Pinux. Jadi diformulasikan dari 440 ya, dicampur dengan formula 440 ya. Lalu content or amount-nya? Mana content or amount? Ya, ini ya 75 mililiter. Karena dia bentuknya sirup, maka pakai mililiter. Oke, next. Uses or usage, kegunaan atau khasiatnya mana? Ya, it relieves dry cough ya. Next, direction to use or dosage. Ada nggak? Ada ya, uses medicine according to physical instruction. Nah nih, ya use medicine according to physical instruction. Oke. Next, direction to store ada? Yang mana direction to store? Nah ini ya cara menyimpannya, keep it moderate temperature, keep away from children. Nah biasa rata-rata gitu. Terus kalau anak-anak kalau ngeliat sirup, apalagi ada gambar-gambar strawberry, itu langsung minum gitu. Makanya harus dijauhkan ya. Lalu yang terakhir expiration date-nya ada tanggal berapa? 20th of June 2021. Di mana expiration date-nya? Yes, ini. Berarti udah kadaluarsa belum kalau kita minum sekarang? Udah, boleh nggak diminum? Nggak boleh. Oke, good job. Oke, before we continue, any question? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? No? Ada pertanyaan? Ada. Oke, lanjut. Oke, nah Dekogen, kira-kira who wants to explain about this for the student? Ya, kira-kira siapa yang mau menjelaskan mana name of drug, brand of drug, dan lain-lain? Ya, siapa? Oh, oke, Lutfi. Oke, silakan maju ke depan, Nak. Ya, maju. Kamu tunjuk mana yang brand, mana yang name. Ya.
Nah, kalian kalau ini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi boleh dijelasin pakai bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau ada tugas bahasa Indonesia, boleh kamu cari di kamus atau boleh translate. Boleh. Ya. Oke, silakan Lutfi. Ngomong dong, Nak. This is brand gitu. Mic-nya. Aduh, nggak apa, itu sebisanya aja. Ya. This is a brand of drug. Brand of. This is the name of a drug. Ya, description. Ada nggak description-nya? Kalau nggak ada berarti tulis aja not information available. Kalau dia tidak ada, berarti not information available. Oke. And then uses-nya. Mana? Oh, oke. Terus direction to use. Cara menggunakannya. Oke. Anak-anak 6 sampai 12 tahun setengah tablet atau menurut petunjuk dokter. Oke, and then direction to store. Ada nggak direction to store? Cara penyimpanannya? Ada nggak? Ada nggak cara penyimpanannya? Menurut Lutfi ada nggak? Kalau nggak ada bilang nggak ada misalnya. Nggak ada, oke. Expiration date-nya. Ada nggak expiration date-nya? Ada? Ada nggak Lutfi? Nggak ada? Nggak ada, oke. Give applause for Lutfi. Thank you. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kira-kira brand of drug-nya tadi bener nggak Lutfi bilang Decolgen? Oke, betul. Name of drug-nya? Ada? Yes, mana? Yes, Decolgen flu. Itu name of drug. Oke, and then description-nya. Mana description-nya? Indikasi description atau uses? Ayo, indikasi description atau uses? Uses description yang ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ini description-nya. Sakit kepala, hidung tersumbat, bersin ya. Itu description-nya baru, uses-nya lebih diperjelas lagi, meredakan gejala flu seperti, nah gitu ya. And then direction to store yang mana? Ya, direction to store. Oh, direction to use dulu. Direction to use yang mana? Cara menggunakannya. Ya, jadi benar ini ya, aturan pakai, good. Lalu direction to store, ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Ini juga termasuk direction to use ya, Nak. Nih. Tidak boleh. Nah, itu sama direction to use ya, kan cara menggunakannya. Lalu expiration date-nya? Ya, mana? Iya, ini ya. 9/20 itu expiration date. Oke, that's good. Oke, next. Selanjutnya. Ya, siapa yang mau menjelaskan kepada teman-temannya? Silahkan. Oke, junior, maju. Jelaskan supaya temennya paham. Yang lain silakan silent dulu ya. Dengarkan temennya menjelaskan. Brand of drugs is Benadryl. Oh, spidol, oke. Ya, tulis, boleh, silahkan.
Name of drug, it's topping cream. Ingredients. Waduh. Apa? Ya dilingkari aja. Ini. Ingredients. Ingredients. Uses, temporality, relief, pain, and Lingkari aja nggak apa-apa nak. Ya. uses. Warnings for internal use only. Nah itu apa masuknya ke direction apa? Direction to use or direction to store? Direction to use. Direction to use, oke. Dan ada lagi nggak direction to use-nya? Cara penggunaannya, cara pakainya, ada lagi nggak? Nih. Ya, terus direction to store, cara penyimpanan. Direction to store. Nih. Ya. Terus expiration ada Expiration date. expiration date, Nih. tanggal kadaluarsa. Itu tanggal kadaluarsa bukan. Itu call center. Ada. Mana ya? Kalau nggak ada nggak usah dicari, udah bilang aja nggak ada. Ya. Tidak ada. Nah, not available. Oke. Ini, Miss. Enough? Udah? Oke. Give a clap for Junior. Ya, thank you. Ya, benar tadi ya Junior ya, sudah bagus. Cuman ada yang kurang, kira-kira apa nah yang kurang? Apa yang kurang? Direction to use-nya hanya itu saja, betul tidak? Cara menggunakannya hanya itu saja, betul? Ada lagi? Nah, yang ini. Direction to use ya, digunakan untuk umur 2 tahun. Nah, ini juga sama direction to use. Nah, direction to store hanya ini aja. Ada lagi nggak? Ada yang mana? Ya, ini ya, keep out. Nah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini lengkap banget, di sini ada semua. Ya, kayak sampai sini, any question, ada pertanyaan? Sebelum Miss lanjut, ada? Tidak? Oke, sudah paham tentang drug label? Sudah? Oke, good. Nah, ini selanjutnya ya, ini adalah language feature-nya. Language feature adalah unsur kebahasaan. Dia ada serving size ya. Itu serving size itu sama seperti amount atau content. Lalu ada imperative sentence. Apa kemarin imperative sentence? Kalimat perintah. Nah, di sini imperatifnya ada command and prohibition. Perintah dan larangan. Kayak tadi ya, keep out berarti itu perintah. Tapi bisa don't keep berarti itu larangan. Tidak boleh dilakukan. Nah, prohibition. Lalu ada noun phrase ya. Tuh. Oke, contohnya seperti ini. Ini juga ada nih di buku kamu kan. Nah, ini imperatifnya ya. Don't use, nah keep out, nah ini term in use-nya dan lain-lain. Oke. Ya, ini juga masih contoh ya. Kayak sampai sini, any question, ada pertanyaan? Nah, sekarang for the activity 1, you have to make a group work. I wanna choose 7 students as a leader, and then the leader who wants to choose ya your members. And then for the leaders ya, you can be a guidance ya for your team. Jadi kamu nanti membimbing teman-temannya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, Miss akan panggilkan ya 7 students-nya, yaitu Bovier. Silakan boleh maju ke depan. Oke, Fahri, Gelia, Lutfi,
Raja, Junior, dan Khalifah. Silakan. You have to choose your member. Silakan. Dari Junior dulu, satu orang dulu pilih membernya. Siapa? Oh, Junior, Satria. Oke, next. Fahri. Siapa? Made. Oke, Gelia. Gilang. Lutfi. Suryo. Raja. Khalifah. Agung. Lanjut lagi, selanjutnya terus pilih. Terus. Agatha, next. Ya. Malika, next. Oke, Khalifah. Next. Oke, kamu dengerin ya, berarti kamu masuk ke kelompoknya siapa? Tuh udah dipilih sama temennya. Next, lanjut. Next aja. Kesini aja namanya. Next, Lutfi. Gelia. Wanda, next. Oke. Next. Junior. Syafitri. Ya. Next. Ya, Bovi. Just choose. Udah, just for ya. Oke, just for. Next. Udah? Udah semua? Oke, berarti sudah tahu ya grupnya. Nah, leadernya nanti Miss kasih kamu. Nah, sini leadernya berkumpul. I wanna give you this exercise. Ya, this task 1. And you have to guide your member to do this. Ya, jadi kamu nanti bimbing teman-teman kamu untuk mengerjakannya. Kamu jelasin dulu, you have to explain about drug label. Ya, if your friend didn't know, misalnya teman kamu nggak ngerti, atau if your friend is confused. Ya, nah yang pertama, kamu nentuin dulu di sini dua-dua ini. Ya, nentuin mana name of drug, brand of drug, dan lain-lain yang tadi yang di general structure. Nanti Miss kasih post-it. Nah, ini nanti kamu tulis, kamu tempel di sini. Yang mana yang name-nya, yang mana yang brand-nya, dan lain-lain. Nah, setelah itu selesai, baru kamu mengerjakan yang ini. Ya, kamu perintahkan temennya aja. Misalnya, gue mau kayak Fahri, tadi ada siapa? Alivia. Ya, Alivia, misal Alivia kamu nanti bagian yang ini. Terus misalnya Agung nanti kamu bagian yang ini, gitu. Kamu bagi-bagi aja. Tapi kamu jelasin dulu pada teman-temannya. Ya, you as a tutor of your friends. Oke, Gedit, paham? Ya, oke. Silakan. Ambil post-itnya nih, Nak. Ya, bentar. Hah? Ini nanti kamu tempel, kamu tulis misalnya yang mana yang brandnya, gitu. Usesnya yang mana, direction to use-nya yang mana, direction to store-nya yang mana. Ya, silakan duduk sesuai dengan grupnya. Tadi udah sebutin namanya siapa-siapa aja, yo silakan. Ketua grupnya harus jelasin dulu. Jadi kamu sebagai tutornya. Ya. Kenapa, Nak? Ya. Di post-it itu nanti ditulis, nanti tinggal ditempel. Keberhasilan tim kamu tergantung dengan ketuanya, ya. Setiap grup harus bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Ya, anggota grupnya harus bekerja.
Ini foto. Buat nulis misalnya mana yang brand of drug, kamu tuh di sini tertempel gitu ya. Kalau yang tidak ada misalnya direction to use nggak ada, berarti nggak usah ditempel ya. Ayo Malika, kamu grupnya siapa? Nah, ke sana Suryo. Berarti di sini nah. Nah. Ayo ketuanya yang harus memimpin teman-temannya. Ya. Oh nih mau lihat apa saja ininya? Oh oke, nih lihat boleh. Nah nih ya udah brand, name, content, ya. Description, uses. Ayo kasih tahu dulu temennya, junior ajarin temennya. Nah Maulana diajarin. Lutfi ajarin temennya, kamu kesana jangan ngeliatin junior. Nah ngeliatin grupnya masing-masing. Kayak gini guys. Good. Iya Lutfi mah gak usah, iya kamu jelasin aja. Ada ngerjain yang ini boleh, nih belakangnya. Iya, boleh dibelah dua. Kamu tulis aja dulu ininya. Ketua grupnya boleh bagi-bagi tugas kepada teman-temannya, ya. Supaya teman-temannya juga bekerja. Ayo, Lutfi kasih tugas tuh teman-temannya. Kalau tulisannya nggak jelas ada di buku paket ya, tuh yang Aninda.
Ya. Nah, tadi kan ada purpose. Kalau ada purpose itu harus pertanyaan harus apa? Ada kata to give apa? Iya, udah. Kalau purpose. Nah, nanti tinggal masukin mereknya apa gitu. Tinggal masukkan mereknya. Kenapa, Nak? Boleh. Nanti tinggal di strapless lagi. Boleh dicopot, biar dibagi-bagi. Boleh dicopot. Straplessnya boleh dicopot. Ya, jadi biar nggak lama ngerjainnya, boleh dibagi-bagi. Bisa nggak diginiin langsung? Nah, gitu, nggak apa-apa. Itu kepanjangan, Nak. Terpatah. Nempel. Nah, for purpose, nah like this, for purpose, nih lihat lagi. Nah, ada produknya diganti dengan mereknya apa, brandnya. Ya, harus ada kata itunya. Untuk purpose. Nih ada yang ngerjain ini, dibagi-bagi tuh, Fahri. Ya. Nah, kamu nggak punya pulpen, Nak? Pinjam aku lah, ada nggak pulpen? Okay, the time is 15 minutes later, 15 menit lagi ya.
I don't know, tanya ketuanya. Ayo. Kalau nggak ada berarti nggak usah ditulis ya. Kalau tidak ada tidak usah ditulis. Struktur. Ya. How much can be produced because how much apa? Yes. Itu ketuanya tahu. Nah, kalau udah berarti balik. Kan dibalik ada pertanyaan lagi tuh. Don't forget to write your member of group. Belum tuh nama. Kalau nggak kelihatan di buku nih ada, coba yang Anidan. Gorengan itu nih. Pasti pakai cincin. Pakai cincin 20 juta. Kalau laki-laki kalau nggak emas nggak apa-apa. Kalau emas nggak boleh. Cincinnya Korea udah bagian saplas. 20 minutes later, 12 menit lagi. Kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa, jangan pusing-pusing. Nggak usah ditulis, bagian yang adanya aja. Ya. Oke, gimana, Miss? Tadi udah mesti balik nih, kalau purpose nih. Harus ada kata ini. Nah. Itu jawabannya. Tinggal diganti produknya sama brandnya. Oke, finish. Sudah selesai. Not yet. Ya. Berarti apa? Bahasa Indonesia apa? Ya, produknya buat apa? Nah, digunakan untuk apa? Sebenarnya untuk sakit apa? Nah, berarti sama seperti apa? Nah, betul.
Kalau ini nggak kelihatan ada di buku paket. Nah, itu kan ada buku paket. Nah. Kalau yang Anida nggak kelihatan ada di buku paket, nak. Halaman 37. 37. Berapa ini? Halaman berapa itu, nak? Berapa itu halaman? Yes, 37. Nah, ada kan? Ya. Lagi itu kali, lagi itu. Nah. Oke, nanti satu grup maju ke depan untuk perwakilan teman-temannya. Ya, satu grup aja. Untuk menampilkan hasil diskusi grupnya. Kayak 10 minutes later. Ya Pak, 10 menit lagi. 3 hari gak boleh. Oh iya, maaf ya Pak di jam. Ya. Nanti dulu. Di gitar apa? Di jam gitar katanya Pak. Dipakai gitarnya. Kalau di pertanyaannya juga tidak ada, berarti itu saya not information available. Misalnya di pertanyaan yang dalam kotak itu nggak ada jawabannya, ya tulis not information available. Finish, sudah? Aku menjadikan kamu 3 ya. Finish, Made. Finish saja. Lutfi Screw finish. Not yet. Ayo, ini belum tuh 2 lagi. Tanya ketua.
Nah itu Bovi lagi nulis. Nggak usah dipotek Bovi, semuanya aja kayak gini. Oh. Ah, ya udah, up to you deh, terserah kamu. Itu tuh nah di bawah. Kayak 5 minutes later, 5 menit lagi. Ayo, be faster. Ya, kenapa? Why? Kayak 5 minutes later, 5 menit lagi. Yo, be faster. Nanti satu grup ya maju ke depan mewakili grup yang lainnya. Untuk menyamakan ya, apakah jawabannya sesuai atau tidak. Kamu jelasin aja yang depannya saja yang menentukannya. Ya. Ayo grup siapa yang mau maju? Jangan nunjuk-nunjuk. Oke, grupnya Khalifah. Sip. Oke. Grupnya Khalifah berarti ya untuk mewakili temannya yang lain. Oke, 3 minutes later, 3 menit lagi. Emang kamu 2000 berapa? Kayak 2010. Oke, finish. Sudah. Gilias dulu finish.
Oh, finish. Nggak usah takut. Good. Kalau yang sudah boleh strapless kembali. Ini Minji punya, Gelia tuh, Gelia punya. Kalau yang sudah boleh strapless kembali. Ayo kalian Fast Group, sudah ready? Are you ready? Dikit lagi, ya, oke. Junior finish. Garis strapless. Very good. Rajesh Group finish. Not yet. Finish. Kenapa? Ayo Khalifah. Ya. Just read. Kan ketuanya yang baca. Kayak Khalifah ready? Nah, or Fahri grup. Ayo mau Khalifah atau grupnya Fahri atau grupnya Khalifah? Atau grupnya Raja mau maju, grupnya Gelia. Junior mau maju. Oke, time is up. Oke, selesai. Sudah. Finish. Ayo, kita periksa sama-sama ya jawabannya. Kita dengarkan dulu kelompoknya. Khalifah sudah siap belum? Belum? Oke, berarti Fahri yang sudah siap. Oh, oke, Fahri sudah siap. Oke, silakan kelompoknya Fahri maju. Ya, kamu jelasin yang bagian menentukan saja. Ada strapusnya nggak? Pinjam dulu nak strapusnya nak. Oke, ini mic-nya. Ayo Fahri silakan. Yang lain silent. Iya ikut maju nah, nanti ketuanya yang mungkin temennya ada yang megangin ini apa kertasnya, nah nanti yang ya coba yang lain silent kita dengarkan grupnya Fahri menghadapnya ke sini nak kertasnya. Kamu jelasin name of drug-nya apa, brand of drug-nya apa gitu ya. Yang lain saya. Jawaban Fahri belum tentu benar ya. Kita lihat dulu. Aku manusia bisa salah kok. Oh iya, betul. Iya, ayo silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We want to presentation about the brand of drug is Anidan. Name of the product ini. Brand of drug is Anidan. Name of drug is paracetamol tablets. Description is for relief from cough, fever. Ini apa anjir? Kelihatan nggak? Yaudah, skip. Access and points, headache, migraine, and uses is to toothache, period point, rheumatic point, neuralgia, sore throat. Content amount is tablet contain paracetamol
Ini pH hour pH 500 miligram. Okay. Direction to use dosage. Decision use and dosage. Dosage ini apa anjir susah. Enggak ini bacanya ini gelap sekali. Adult, the elderly and young people aged 12 years of age are over. Take 2 tablets with a drink of water. Okay. Repeat every 4 hours as required. Do not take more than 8 tablets in 24 hours. Okay. Children 6 to 12 years of age take half to 1 tablet with a drink of water. Good. Repeat every 4 hours as required. Do not take more than 4 tablets in 24 hours. Okay. Ini apa ya? In symptoms A symptom for for more than 3 days. consult. Consult your doctor. Do Okay. not give to Children. age under 8 years. Ya. Direction to store. Keep all medicine out of sight reach of children. Good. Sampingnya. Sampai dilihat ya punya kalian ya. Brand of drug is cold cough CM. Name of product is syrup. Description: sugar free, alcohol free, dry free. Content amount: each 5 milliliter or 1 teaspoonful for oral administration. Contain dihydrocodone, Bitrate. 7.5 milligram. Warning: may be habit forming. Okay. Chlorpheniramine malate Ya. 2 milligram. Oke. Jadi nggak usah baca langsung aja nak. Direction. Ini apa ya? Yuk. Direction to use and dosage. Adults and Adults. adolescents over 12 years of age, Okay. 1 to 2 teaspoonfuls or 5 to 10 milliliter. Okay. Children to 6 to 12 years, half to 1 teaspoonful or 2.5 to milliliter. Okay. This dosage may be given every 6 hours or as needed. This product is not indicated for use in children under 6 years of age. Okay, good. Direction to store. Okay. Storage atau Store at. store at 250 Celsius. Exercise permitted to 150 to 300 or 560 to 860 Fahrenheit. Oke. Udah. Udah? Content amount-nya udah? Udah. Udah. Ya, oke, that's good. Give a applause for Faris Group. Okay. Closing, thank you. Closing, thank you. Oh ya. Thank you very much. For Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh tuh, Bro. Oke, sekarang kita taruh sini. Kita lihat ya, tadi kelompoknya Faris sudah benar, ya. Yang pertama itu yang dari sini ya. Yang Anida ini brand atau name? Ya, brand name-nya mana? Ya, paracetamol tablet. Oke, kalau benar boleh kamu kasih checklist di situnya. Oke, lalu ini adalah kontennya ya, yang 50 miligram itu kontennya. Lalu mana lagi yang direction to use yang mana? Direction to use-nya yang mana? Ya, ini yang dosage ini semuanya nih, itu direction to use. Oke, direction to store-nya yang mana? Direction to store? Ya, yang bawah nih, keep. Oke, good job. Lalu ada nggak uses-nya? Ada nggak? Ada nggak uses-nya? Ada nggak yang nggak ada itu description atau uses? Description ini usesnya. Ada expiration date-nya? Nggak ada. Oke, next yang ini, yang sampingnya. Ada brandnya, yang mana brandnya? Ya, cold cough. Oke, name-nya? Sirup. Description-nya? Description-nya mana? Ada nggak description-nya? Ada uses-nya nggak? Uses-nya ada nggak?
Ada yang mana usesnya? Yang mana? Ini uses? No, bukan. Ada usesnya? Tidak ada. Description-nya yang mana? Dari sini nih, yang antitusive sampai sugar free itu adalah description ya. Ada kontennya? Yang mana kontennya? Ya, nih ya. Kayak direction to use. Ada yang mana? Yang dosage ya, direction to use. Oke. Direction to store? Ada nih, storage ya. Oke, that's good. Oke, nanti kita kumpulin ya. Nah, silakan dikumpulin dulu deh. Oke, dikumpulkan. Yuk. Silakan dikumpulkan ke depan. Tidak usah ditulis benar salahnya, nanti Miss yang iniin ya. Hati-hati jangan sampai copot. Ya. Silakan. Nah, oke, kita tutup dulu ya untuk yang hari ini. Kita beri give applause for the best group is Fahri's group. That's good job. Ya, for the snack nanti sekali sama sama yang kelompok selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini sudah paham tentang drug label? Oke, bagian-bagian drug label ada apa saja? Ada brand, ada name, ada description, ada amount atau konten, ada uses, lalu oke, selanjutnya the last one expiration date. Nah, oke, for the next meeting untuk pertemuan selanjutnya you have to bring ya, kamu membawa bekas ya, bungkus bekas obat. Ini Miss kasih contoh seperti ini. Ini kan tadinya bentuknya kotak ya, jadi nanti kamu dilebarin kayak gini. Boleh dalam bentuk yang sirup atau yang tablet. Misalnya Miss saya punyanya obat tablet. Boleh dibawa ya. Nah, misalnya nih obatnya kayak gini, boleh silahkan. Nah, besok minggu depan nanti kita akan membedah ya. Kita akan menginterpretasikan mengenai label obat sini. Oke, any question, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan, Nak? Tidak ada? Oke, silakan yang mau menutup doa. Oke, duduk dulu semuanya, dikumpulin, Nak. Ayo kumpulin di sini ke depan. Ayo, silakan. Strepus dulu ke Gilang. Strepus dulu. Silakan Agatha. Silakan duduk kembali yang rapi, kita berdoa. Dah. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Agatha, silakan. Sit down, please. Nah, ya, Agatha. Attention. Let's pray together. Pray begin. Finish. Greet to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week. Bye-bye.